Kemudian yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang diminta Nabi bukan rezeki, tapi rezeki yang baik. Ya, rezeki yang baik, tidak hanya rezeki, tapi rezeki yang baik. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang terakhir apa? Wa amalan mutaqabbalan, dan ibadah yang diterima. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Jadi yang diminta itu adalah tiga. Maka insya Allah selama kita mencari yang tiga itu, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi yang pertama ilmu, kemudian yang kedua rezeki yang thayyib, kemudian yang ketiga adalah amalan yang diterima. Itulah tiga hal yang harus kita terus tingkatkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas salah satunya. Ya, kami ingin membahas salah satu dari tiga itu. Kita sing dibahas mau lagi. Bahas rezeki mau ya. Bahas apa? Dan rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita semuanya sudah mungkin sering mendengar kata rezeki. Sampun diparingi rezeki nama diri. Sampun. Kata nama segede. Kata. Berkah nama betul. Betul. Perlu ditambahin nama betul. Perlu ya. Berarti kira. Nanti rasanya tidak kata. Semua orang sudah sering mendengar kata rezeki, ya. Terus mungkin kalau doa yang banyak dilakukan, mungkin banyak yang berhubungan dengan rezeki. Di dalam surat Hud ayat yang ke-6, Allah sudah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Tidak ada binatang melata pun di dunia ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Jadi seluruh makhluk Allah yang bergerak di muka bumi ini, Allah telah menjamin rezekinya. Maka tidak perlu khawatir kalau kita sudah dijamin, karena sudah ada yang menjamin rezeki kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas rezeki itu apa, Pak? Rezeki itu kalau menurut Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa rezeki itu adalah anugerah dan pemberian Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk keberlangsungan hidup dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi rezeki itu apa saja anugerah dari Allah atau pemberian dari Allah yang berupa apapun, baik berupa materi maupun non materi. Ada yang mengartikan lagi rezeki adalah segala nikmat atau segala karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi intinya rezeki itu adalah semua pemberian Allah kepada hambanya untuk keberlangsungan hidup, dan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kula lan panjenengan tujuannya hanya untuk satu, biar hidup, untuk melestarikan hidup, ya, untuk melestarikan hidup agar bisa terus berlangsung dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah karuniakan rezeki kepada kita agar kita mampu beribadah. Tujuan yang satu ini yang tidak boleh ditinggalkan. Maka Allah menyatakan seperti ayat surat Az-Zariyat ayat 56 yang sering kami sampaikan juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, untuk menyembahku, kata Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu berikan kita rezeki
Allah berikan rezeki kepada kita agar kita bisa melangsungkan kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang kebalik. Cuma kebanyakan ya, manusia terbalik memahaminya. Mereka hidup untuk mencari rezeki. Harusnya rezeki untuk hidup dan apa? Untuk beribadah kepada Allah harusnya. Tapi banyak orang yang hidupnya dihabiskan untuk mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dijamin artinya tidak terus mentah-mentah tidak mau berusaha. Artinya dijamin pun yang penting berusaha mau. Yang penting berusaha. Hasilnya nanti serahkan sama Allah. Hasilnya nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu rezekinya sudah dijamin. Allah berikan rezeki agar manusia bisa berlangsung hidupnya dan tujuannya satu, agar dia menyembah kepada Allah. Jadi keliru kalau ada orang yang sibuk mencari karunia Allah, katakan rezeki, tapi melupakan ibadah kepada Allah. Sebagaimana banyak orang yang kerja siang dan malam tanpa memperdulikan waktu, ya, melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki ini tujuannya untuk itu, agar manusia berlangsung ya, kehidupannya, dan kemudian untuk hidup itu untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu ada dua, Pak. Rezeki itu ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non materi. Rezeki itu ada yang lahir, rezeki itu ada yang batin. Tetapi kadang-kadang hampir semua manusia melihat rezeki itu hanya yang terlihat, Pak, atau yang zahir saja, yang lahir saja, atau yang materi saja yang dilihat. Maka ketika dia mungkin berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, itu yang terlihat di dalam benaknya adalah uang. Yang ada di dalam benaknya adalah harta. Sedangkan rezeki itu tidak hanya sebatas itu, tidak hanya sebatas yang materi itu, harta termasuk rezeki. Tapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang dilabaikan. Anak itu rezeki, ya. Hujan itu rezeki, kemudian momen senyum itu rezeki, Pak. Diberi rasa senang, diberi ilmu itu rezeki, diberi rasa syukur, diberi sabar, Pak. Diberi ketenangan, itu termasuk rezeki. Tetapi kebanyakan manusia hanya membatasi rezeki hanya sebatas dengan harta, hanya sebatas dengan harta. Maka sungguh banyak orang yang tidak bersyukur karena dia menganggap bahwa rezekinya seret, istilahnya gitu, Pak. Karena di dalam benaknya yang ada cuma uang, Pak. Sedangkan yang lain dapat dia miliki yang lain. Mungkin yang tidak dia miliki hanya satu, mungkin dompetnya kosong, Pak. Tapi dia menganggap bahwa Allah tidak memberi rezeki kepadanya. Jadi salah. Ini pemahaman seperti ini keliru. Bahwa rezeki adalah segala pemberian Allah, baik yang bersifat lahir maupun yang batin. Maka dulu orang-orang tua dulu, sesepuh simbah-simbah dia mungkin hidup di kampung itu ya, Pak. Iku kita betul gada hati ya, Pak. Dia sendiri itu gada hati. ATM-nya yang tersawah, Pak. Gitu, Pak. Terus dari ngoten niku, nek dijaluki duit untuk tunek mboten enten, Pak. Nek gadah gabah. Gitu, Pak. Gadah nopo telo, gadah sepe kan betul. Kemudian apakah dengan seperti itu kemudian mengatakan rezekiku seret ngomong itu? Kan betul. Karena mungkin pemahaman sebagian orang atau mungkin pada umumnya itu semuanya dinilai dengan uang, Pak. Semuanya dinilai dengan uang. Jadi walaupun di rumahnya ada makanan, misalnya makanan kampung, ada padi, ada apa, tempe, tahu, telo, kemudian uang tidak punya, misalnya, itu menjadikan dia sedih, Pak.
karena tidak punya harta, tidak punya rezeki. Nah seperti ini tentu pemahaman yang keliru, pemahaman yang keliru. Jadi rezeki itu apapun Pak, yang Allah karuniakan kepada hambanya, baik berupa itu yang lahir maupun yang batin. Pilih putih Pak jenengan. Oke duite ning mboten tenang atine, napa tenang atine ning ranti duit. Pilihan ketiga mboten enten. Jenengan pilih putih, ampun pilih duite yo oke, atine yo tenang. Kan ngono iki. Ingine niku ta nggih. Duite oke mboten tenang, Pak. Soalnya bingung nggak sih kayak putih. Mungkin mboten tenang. Ya. Jadi ketenangan itu rezeki, Pak. Jangan ada harta yang banyak yang rezeki, Pak. Punya kebun rezeki, Pak. Ya, dijadikan indah dalam pandangan manusia dalam surat At-Taubah terhadap apa, Pak? Anak, istri, ya, kemudian apa itu perhiasan-perhiasan dunia. Allah berikan perhiasan-perhiasan itu. Ya, jadi itu termasuk rezeki. Tapi banyak yang melupakan bahwa rezeki itu tidak hanya sekedar yang berupa materi, tapi yang lahir yang batin itu juga termasuk rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, seperti yang kami sampaikan, kalau Allah berikan rezeki kepada hambanya, tujuannya untuk dua, Pak. Yang pertama untuk keberlangsungan hidup, dan yang kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang memperoleh rezeki tidak digunakan untuk dua itu, maka dia telah keluar dari yang diinginkan oleh Allah. Dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pun kita jenengan pantes harta, setelah dapat uang pulang, Pak, kemudian untuk keberlangsungan hidup, untuk makan, untuk dan sebagainya, ternyata sisa, Pak. Ternyata sisa terus ditemu ini, sebagian di sedekahkan, kan bukan untuk sebaliknya, mungkin untuk foya-foya. Kalau ini melalui malam tahun baru banyak harta yang terbuang, Pak. Kembang api ini larang ya, Pak. Nah, kembang api ini larang, Pak. Jadi terbuang, Pak. Hanya untuk dar. Jadi ini suara ini rekam ketika ini bisa saya gede betul mau. Tak punya suaranya nak padha, Pak. Dar. Mubazir, Pak. Mubazir. Bahkan saya pernah mendengar, Pak, nek kemah niko, iku nek api unggun, iku tinggi nek kilong itu hampir rata-rata di atas 4 juta. Ada yang 6 juta, tinggi banget. Iku seneng kayak mulai niku gur seneng gak, Pak? Ban mulai handphone. Sedangkan harusnya harta itu banyak dimanfaatkan untuk membantu situ orang-orang yang membutuhkan. Jadi mubazir. Jadi fungsi rezeki ada dua, untuk keberlangsungan hidup dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki itu. Seperti hari ini panjenengan sehat, kemudian hadir di masjid untuk sholat jamaah dan mendengarkan misalnya bersama-sama thalabul ilmi. Nah, itu rezeki untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana, Pak, agar rezeki itu datang berlimpah, Pak? Jadi rezeki itu Allah jamin, Pak. Tapi Allah juga akan memberikan keberkahan kepada orang yang mau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana cara mendatangkan rezeki agar baik dan berkah? Karena ada rezeki yang tidak berkah, ada rezeki yang tidak sesuai dengan kemanfaatannya. Misalnya seperti Korun, dikasih rezeki luar biasa, yang berupa harta, rezeki yang berupa harta, dikasih rezeki berupa harta, tapi tidak digunakan, tidak berkah, tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat yang baik.
Maka ada 4 hal yang mendatangkan rezeki agar bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi seorang. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita rezekinya selama ini belum memberi kemanfaatan kepada diri kita, keluarga kita, atau rezeki kita, baik yang berupa harta, ketenangan, kemudian kebahagiaan, kemudian istri, sing dari kata istri, kemudian anak dan seterusnya, maka yang pertama yang dilakukan adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu, kemarin sudah saya sampaikan, takwa itu secara umum pengertiannya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah dilaksanakan, larangan dijauhi, insya Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat yang ketiga. Maka akan aku beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah akan meluaskan, melapangkan rezeki kita kalau kita mau meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian takwa tadi melaksanakan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Biasanya ada orang yang mentaati perintah Allah, tapi sebaliknya juga melakukan yang dilarang Allah. Maka seperti ini tidak disebut takwa. Siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, surat At-Talaq ayat 2, 3, 4 dan 5. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar setiap punya masalah. Jadi kalau kita punya masalah, kemudian selesai, Pak, itu rezeki, Pak. Caranya bagaimana? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sinten kemawon yang punya masalah sampai sekarang belum selesai, maka solusi yang pertama adalah tingkatkan takwanya, Pak. Bagaimana cara meningkatkan takwanya, Pak? Yang pertama, laksanakan yang wajib, Pak. Dan ini standar, Pak. Kemudian yang kedua, lakukan yang sunnah, Pak. Nah, kemudian seseorang itu yang sunnah nanti, Pak. Yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan. Ini perbedaannya di situ. Kalau ibu-ibu, ya, itu memakai jilbab, itu sudah memang seharusnya, Pak. Sudah memang seharusnya, Pak. Bapak-bapak mencari nafkah itu memang kewajiban, Pak. Wajiban, tetapi harus punya kelebihan, Pak. Kelebihan antara yang satu dengan yang lain itu biasanya di yang sunnah, Pak. Yang sunnah. Misalnya sholat 5 waktu itu memang kewajiban, Pak. Standarnya begitu, Pak. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang lebih, tingkatkan, Pak. Laksanakan yang sunnah, Pak. Kemarin sudah sering kami sampaikan, ya, Pak. Yang wajib 15 rakaat. Kata ulama, Imam Malik atau yang lain saya lupa, maaf, itu minimal satu hari kita 40 rakaat, ya. Yaitu yang 17 yang wajib, kemudian yang tetap 12 itu yang rawatib, 12, ya. Dan saya mulai mengatakan balik 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya 12. Tambah 17 rakaat sholat wajib itu 29. Ditambah 11 sholat tahajud, ya, 8 sholat tahajud dan 3 witir, jumlahnya 40. Jumlahnya 40. Nah, kalau ingin lebih, tingkatkan takwa itu, Pak, terus. Dan nanti ditingkatkan terus. Jadi kalau kita ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan, diberi jalan keluar setiap punya masalah, maka tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ini janji Allah.
Bahkan seorang syekh dari Mesir, beliau dalam kajiannya juga mengatakan begitu, mengutip firman Allah di dalam Al-Quran, tidak ada jalan terbaik untuk memperoleh rezeki yang baik dari Allah, rezeki yang berkah dari Allah, kecuali hanya satu, meningkatkan takwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tingkatkan ketakwaan. Kemudian di ayat berikutnya, barang siapa yang meningkatkan takwa, yang pertama tadi diberi jalan keluar kalau punya masalah. Yang kedua, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, Allah akan mudahkan urusannya. Kalau yang pertama diberi jalan keluar, kan kadang-kadang orang itu punya masalah, diberi jalan keluar tapi kan masih sulit, Pak. Ini sekaligus diberi jalan keluar dan langsung jalan keluarnya itu dimudahkan. Tidak hanya diberi jalan keluar, tapi dimudahkan jalannya itu. Misalnya ada orang kebakaran, misalnya rumahnya kebakaran, ada jalan keluar, Pak. Jalannya yaitu dengan cara meloncat dari rumah, kemudian kena tingkat, kemudian mungkin ngerangkul wet kan gitu. Itu jalan keluar, Pak. Tapi kan sulit, Pak. Tapi kan sulit. Tapi ini tidak hanya sekedar diberi jalan keluar, tapi diberi jalan keluar langsung dimudahkan jalannya itu. Jadi kalau hari ini Allah sudah memberikan jalan keluar tapi kok belum dimudahkan, tingkatkan terus ketakwaan. Yang kelima atau yang keempat di ayat yang kelima, siapa yang meningkatkan takwa maka Allah akan lipat gandakan pahalanya dan Allah akan ampuni segala dosanya. Jadi ini yang pertama, Bapak. Kalau ingin rezeki kita, anugerah yang diberikan oleh Allah itu berkah, mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Yang pertama, takwa. Kemudian yang kedua, 4 hal yang mendatangkan rezeki, yaitu qiyamul lail, Pak. Salat lail, Pak. Salat malam. Di dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi Allah perintahkan kita untuk sholat lail atau sholat malam. Sholat malam itu kalau belum Ramadan dinamakan sholat lail atau sholat tahajud atau sholat tarawih kalau Ramadan. Ini Ramadan kira pinten bulan, Pak? 2 bulan kira. Ini sudah Jumadil Akhir, ya. Kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Cepet ya, Pak. Kita Ramadan lebih tinggi pun Ramadan. Mungkin kalau panjangnya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Qiyamul lail, kalau bisa setengahnya, kalau nggak bisa seperduanya, sepertiganya, dan seterusnya itu. Jadi kalau nggak bisa tengah malam, ya kurangi dikit, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena di situ ada perintah Allah dalam surat Al-Isra untuk sholat di sebagian malam. Mudah-mudahan Allah meningkatkan, memuliakan kita. Jadi sholat qiyamul lail itu akan mendatangkan rezeki yang berkah atau kebaikan-kebaikan atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamul lail, jumlahnya 8 dengan tambah dengan witir. Tadi jumlahnya jadi 11. Saya punya simbah di Jogja sampai 80 tahun tapi sehat, Masya Allah, seger nih kok. Beliau itu kalau jam 1 sudah bangun, terusnya jam 1 pun buatan sakit di film. Ibu, simbah-simbah gimana gimana? Jam setunggal filmnya saya ngomong buatan sakit itu. Nah, pun buatan sakit film, dengan ampun nyetel TV. Nah, biasanya kan buatan sakit film terus nyetel TV, ya. Barang nyetel TV terus film, kan lebih. Nah, itu dengan sholat, kemudian berdoa kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang memohon ampun akan aku ampuni, siapa yang minta akan aku kasih.
di sepertiga malam ya terakhir, ya, sepertiga malam yang terakhir, qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin Allah mendatangkan rezeki yang berlimpah, ya, yang banyak, kebaikan yang berkah, maka perbanyaklah istighfar. Ya, perbanyaklah nama istighfar. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menyatakan sebuah riwayat dari Ibnu Subawai. Ya, ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Al-Hasan. Ya, ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Al-Hasan, kemudian menanyakan masalah. Yang pertama punya masalah, mohon maaf, urusannya tidak selesai. Kemudian yang satu punya masalah, pertaniannya kering, tidak dialiri air. Kemudian mohon maaf, ada yang belum punya keturunan. Kemudian penghasilannya cuma sedikit. Dijawab empat-empatnya orang itu dengan kalimat yang sama, perbanyak istighfar. Kemudian Ibnu Subawai heran, Pak, kenapa jawabannya cuma istighfar? Kemudian dijawab oleh Al-Hasan, apakah kamu tidak ingat firman Allah dalam surat Nuh ayat 10, 11 dan 12? Siapa yang mohon ampun kepada Allah, Allah akan turunkan rezeki, turunkan hujan yang lebat, ya. Kemudian Allah akan berikan harta, akan berikan kebun-kebun, akan berikan keturunan dan sebagainya. Itu jawaban dari Al-Hasan radhiyallahu taala. Jadi besarnya pengaruh istighfar terhadap kelapangan yang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka perbanyaklah istighfar. Karena istighfar akan membawa keberkahan rezeki. Istighfar akan membawa keberkahan hidup sebagai kunci untuk membuka rezeki. Kunci untuk membuka rezeki. Diperbanyak orang istighfar. Maka di dalam surat Al-Anfal Allah SWT berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menghukum Rasulullah SAW, tidak akan menghukum suatu kaum kalau kaum itu ada Rasulullah. Dan Allah tidak akan menghukum suatu negeri kalau negeri itu mau beristighfar. Berarti kalau tidak turun azab, berarti sebaliknya, insya Allah akan turun keberkahan atau kebaikan atau rezeki. Maka perbanyak istighfar. Jangan banyak mengeluh atau menuntut, Pak. Jadi kalau seorang suami dimarahi istri, istighfar mau. Ampun, auzubillah min dzalik. Dimarahi istri misalnya, auzubillah. Tapi kalau istighfar, astagfirullah. Tapi astagfirullah yang dilanjutin. Ya, suami dimarahi istri, marahi astagfirullah. Bojo itu kaya ngono. Ampun, tapi istighfarnya kepada Allah, minta ampun, astagfirullahaladzim, gitu. Jadi yang ketiga, perbanyak istighfar. Okay. Rasulullah SAW istighfar minimal sehari gitu, Pak. 100, Pak. Sebagian mengatakan sak males-malesnya Kanjeng Nabi, bahasanya males, Pak. Tapi malesnya Kanjeng Nabi buat berkata sebelum itu 70 gitu, 75. Okay. 75. Ya. Minimal berapa tadi? 100. Nolak panjenengan ping pinten, Pak? Dinten iki mau sampai dinten iki ping pinten benar? Jenengan nek kemutan pun minimal ping pinten? 51, Pak jenengan. Berarti kira 50 gitu? Gitu, Pak. 51 loh. Oh, kok 51? 15 gitu. Setelah sholat kan istighfar kita yang 3, berarti satu hari 5 kali ya. 5 kali tak, Pak? Niku nek standar. Dia mau pinter rakaat. Belum hari ini pinter rakaat satu hari 40 rakaat. Gitu, Pak.
Berarti sholatnya berapa kali? 4 kali 5 songo kali witir 10 ping telu pun petang dulu tambah istighfarnya. Kalau habis sholat kan istighfarnya 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kan benar. Ampun alhamdulillah gitu. Dan pas sholat alhamdulillah berarti sholat itu nama beban. Alhamdulillah wis rampung. Ampun, tapi namun istighfar. Ini keutamaan istighfar. Jadi kalau ingin dilapangkan rezekinya, perbanyaklah nama istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau ada yang istighfar yang disebut sayyidul istighfar. Bapak Ibu sampun hafal sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahduka wa bika mastata'tu a'udzu ba'alali kenapa gitu? Oke, tanggung jawab Pak sama sayyidul istighfar. Kemudian yang keempat, diperbanyak sedekah. Diperbanyak sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi kalau rezeki kita ini berlimpah, mendatangkan kebaikan yang banyak, dan kita mendapatkan karunia Allah lebih banyak lagi, maka perbanyak nama sedekah. Perintahnya perbanyak sedekah. Jumlah itu nanti. Yang pertama diperintahkan untuk perbanyak sedekah. Kadang-kadang ada orang yang sedekah 1 juta, tapi setahun bisa. Itu masih lebih baik orang yang tiap hari bawa sedekah. Bukankah setiap pagi ada 2 malaikat Pak yang mendatangi kita? Ya Allah, lipat gandakan orang yang sedekah hari ini dan binasakan orang yang tidak sedekah hari ini atau bakhil. Jadi kalau melakukan dengan setiap hari sedekah 500 rupiah itu sebenarnya sudah cukup Pak. Yang dinilai di sedekah itu istiqomah Pak. Bukan sesekali tapi nama istiqomah. Dan sedekah itu tidak hanya berupa uang, tapi berupa apapun, bisa makanan, bisa barang, maupun bisa uang juga bisa. Jadi yang kedua, yang keempat, agar rezeki kita datang Pak. Jadi yang mendatangi ini rezeki datang kepada kita. Ketika simbah kula Pak sedaya, nang juro pari kok ora tuwa napa Pak? Suket ora ngoten nggih. Berarti suket niku teko napa jenengan ulur Pak? Teko to nggih Pak. Jadi sama seperti ini Pak. Kalau kita ingin lebih banyak mendatangkan rezeki, maka perbanyak nama sedekah. Tandurin nama mau pari, insya Allah mungkin betul suket. Jadi suket pun teko Pak, boten jenengan ulur nggih. Nek jenengan ulur suket sing teko apa? Suket liyane Pak. Gitu. Suket liyane. Boten pukul pari, nek suket liyane. Artinya ada yang suket yang lain yang pukul kan betul. Jadi yang keempat, perbanyak nama sedekah. Maka santri-santri kula bisa seneng Pak. Bapak boleh anak kula. Akhirnya pengajian malam Minggu itu ditanya pengajian itu dirahan. Kenapa? Banyak yang sedekah. Senake oke. Saya itu Pak, santri kula itu ngaji ya tak? Iya. Ikut tak? Kau terima. Ya wis diborong Pak. Seneng banget anggere krungu mirahan, seneng Pak. Berarti jenengan itu berkah. Sing paling mboten seneng nek temu, mau mboten bandingke lho niki. Niku nek teng putih Pak. Santai sih. Nggih mboten. Maka kita berdoa bersama mugi-mugi ingkang sedekah niku kek gitu Pak sama mboten ketemu iki didul kabeh. Nggih, iku mboten sing sedekah mugi-mugi berkah nggih Bapak Ibu istiqomah. Nggih. Tapi mugi-mugi mboten mubazir nggih sampai kokian seperti zaman Umar bin Abdul Aziz Pak. Sampai bingung Pak, tiang niku mau dikai zakat betul purun Pak. Saking makmure.
Lah mungkin ampun ngatos niki saking bingungnya sedekah berupa makanan banyak, saking bingung mubadir akhirnya enten sing kenapa? Buat kemakan terus saya istri basi dan sebagainya. Ampun ngatos. Ketika masa Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, bingung lah. Ngantek ajeng juga nih zakat dan sinten, sedekah niku bingung ajeng diparingi sinten. Mboten purun, setiap diparingi mboten purun. Soalnya napa? Rakyatnya pun mohon maaf bahasa kita, Pak. Mohon maaf wahai khalifah, kami sudah cukup, kasihkan yang lain. Saking bingungnya akhirnya napa, Pak? Orang non muslim dikasih, Pak. Orang non muslim dikasih. Ya, karena kelebihan, Pak. Itu pun masih lebih, Pak. Bingung ajeng ditaruh tempundi. Kenapa? Karena rakyatnya makmur, merasa cukup dan sangat bahagia dengan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi mereka terima, Pak. Tahu kalau sudah cukup, kasihkan yang lain. Nah, ini kita sih tega, betul ya. Mesti kayak betul ya. Umar bin Abdul Aziz ya, terus sedekah nih, Pak, perbanyak. Tidak akan miskin, Pak, orang yang sedekah. Dan terus yang penting apa, Pak? Sitek yang ajeng, syukur-syukur apa? Oke yang ajeng. Pak Sam misalnya nonton 2 Rabu yang akan datang Pulau Booking. Wah, apa, Pak? Pulau Betaki sate misalnya. Ini contoh, Pak. Ampun terus betul itu sih kami ini. Terus sedekah, perbanyak sedekah. Kalau kula panjenengan gadah uang 100.000, disedekahkan 10.000, uangnya jenengan tesih pinten? Mboten, kok uangnya tesih 90.000 dulu. Uangnya tetap 100.000. Cuma sing 10.000 dititipke sinten? Allah. Siapa, Quran disebutkan, siapa yang mau menitipkan kepada Allah, maka sungguh Allah itu pemberi balasan terbaik. Kan gitu. Jadi yang jenengan kasih sedekah ini masih 100.000, cuma sing jenengan betul itu 90.000, sing disimpan disedekahkan berapa? 10.000 tetap, tetap. Cuma sifat dasar manusia niku ngoten nggih. Duitnya 1.000, hilang 1.000 niku sing ditangisi 1.000, Pak. Yo ya Allah, duitku hilang 1.000. Jadi sebetulnya cek bersyukur to, Pak. Alhamdulillah, 1.000 kur hilang 1.000. Jadi sing ditangisi iki malah 1.000, Pak. Kudune nak sing disyukuri sing pinten? 90 sama. Kan ngoten nggih. Kertas Rasulullah, Pak. Alhamdulillah kur ilang saya murah, nek malah ditangisi, Pak. Tangisi. Sedekah ya, Pak. Ini sebenarnya, Pak. Tidak, kira itu, Pak. Pinten? Oh, kalian benar. Yang terakhir, ya. Jadi takwa kepada Allah, Pak. Terus kalau namanya meningkatkan takwa, insya Allah kebaikannya bertambah. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Yang keempat, perbanyak sedekah. Yang kelima, zikir pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Perbanyak zikir pagi dan petang. Baca Fatihah, Qul Falaq Anas, surat Al-Baqarah ayat pertama sampai 5, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Kemudian akhir surat Al-Baqarah sampai doa-doa yang lain, Pak. Setiap pagi jenengan doa pagi dan petang, ba'da subuh dan setelah asyar, ba'da subuh dan setelah asyar jenengan zikir pagi dan petang. Rutinkan, Pak, rutinkan. Ada yang mengukur, jika kita mampu ukurannya 40 hari berarti kita belajar istiqomah. Jenengan rutin 40 hari tanpa putus, insya Allah berarti jenengan istiqomah. Istiqomah itu 40 hari, dan itu latihan, Pak. Latihan. Terakhir, Pak, saya ingin menyampaikan hadis qudsi, Pak. Ya, hadis qudsi bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, sungguh janganlah kalian takut kepada orang yang memiliki kekuasaan
selama kekuasaanku masih ada dan berlangsung, dan sungguh kekuasaanku tidak akan pernah berakhir selamanya, maka jangan pernah takut. Ini yang pertama, jangan pernah takut kepada orang yang memiliki kekuasaan selama aku masih berkuasa, dan kekuasaanku akan tetap berlangsung terus dan tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau kekuasaan manusia itu berakhir, kekuasaannya Fir'aun berakhir, ya Raja Namrud berakhir, maka ampun bagi kalian yang punya kekuasaan. Yang kedua, wahai anak Adam, janganlah kalian takut dengan kesulitan rezeki. Jangan takut dengan kesulitan rezeki, berarti mencari, berusaha untuk mencari kebaikan dari keberkahan rezeki dengan sulit, Pak. Jangan takut untuk mencari kesulitan rezeki. Sedang ruang penyimpananku masih terisi penuh. Ruang penyimpananku tidak akan pernah habis selama-lamanya. Artinya apa, Pak? Lolan panjenengan jangan pernah khawatir dengan rezeki, karena Allah sudah menjamin kita, dan siapa yang berdoa tadi akan diberi rezeki oleh Allah, akan dilapangkan rezekinya. Maka mintalah kepada Allah, jangan sebaliknya mencari cara-cara mencari rezeki yang tidak diridhai Allah. Wahai anak Adam, aku menciptakan kalian untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku, maka janganlah kalian bermain-main. Aku telah menjamin rezeki kalian, maka janganlah kalian bersusah-susah, sedih, khawatir, was-was, karena Allah sudah menjamin. Maka janganlah kalian bersusah-susah. Kalian terbiasa menyusahkan badan kalian dan hati kalian. Kalian menyibukkan diri dengan hal-hal yang itu. Biarkan badan lelah, namun hati tetap berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi kemuliaanku dan keagunganku, jika kalian ridho, kalian rela terhadap apa yang aku berikan kepada kalian, maka aku akan menenangkan hati kalian dan akan menjaga badan kalian. Dan engkau di sisiku termasuk orang-orang yang baik lagi terpuji. Jadi kalau kita ridho terhadap pemberian Allah atau qanaah, maka insya Allah Allah akan menenangkan jiwa kita dan akan menenangkan badan kita, dan di sisi Allah termasuk orang-orang yang baik dan terpuji. Itu kutipan dari hadits qudsi. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berpasrah kepada Allah, selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah, sehingga kita selalu memperoleh rezeki yang membawa keberkahan, bukan sebaliknya, Pak. Diberi rezeki tapi membawa kepada musibah atau kedurhakaan atau kemaksiatan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan salah satu penghalang pintu rezeki adalah maksiat. Salah satu penghalang pintu-pintu rezeki adalah perbuatan dosa dan maksiat. Maka mungkin kalau baca